Korsel vs Indonesia. Menang adu penalti. Tim Garuda ke semifinal. Timnas Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 2024 usai menang atas Korea Selatan 11-10 lewat adu penalti. Asa tim Garuda untuk ke Olimpiade 2024 terbuka lebar. Korea Selatan vs Indonesia pada perempat final Piala Asia U23 2024 berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Jumat, 26/4, tim Garuda bisa unggul lebih dulu lewat Rafael Struijk di menit ke-15. Korsel bisa menyetarakan angka akibat bunuh diri Komang Teguh menit ke-45+1. Sebelum jeda, Indonesia bisa kembali memimpin usai Struijk bikin brace di menit ke-45+5. Korsel harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-69 usai Lee Yang Jun mendapat kartu merah. Unggul jumlah pemain, Indonesia justru kebobolan dari gol Jong San Bin menit ke-85. Skor imbang 2-2 di waktu normal hingga berlanjut ke perpanjangan waktu. Tak ada gol di extra time. Duel ditentukan lewat adu penalti. Pada babak kos-kosan, skor imbang ketika seluruh penendang sudah menjalankan tugasnya. Penalti harus kembali ke penendang pertama. Saat diulang, penendang ke-12 Korsel, Kim Min-woo gagal. Pratama Arhan kemudian memastikan Indonesia menang usai bikin gol lewat titik putih. Indonesia menang 11-10 untuk melaju ke semifinal. Hal ini sekaligus membuat asa tim Merah Putih ke Olimpiade 2024 terbuka lebar. Jalannya pertandingan, Taeguk Warriors sempat mampu membobol gawang Hernando Ari ketika laga baru berjalan 8 menit. Tendangan bebas di sisi kiri tak cukup baik dihalau lini belakang Indonesia. Lee Kang-hee menyambar bola lewat sepakan keras yang tak kuasa dibendung Hernando. Gol ini tapi kemudian dianulir wasit Shaun Evans usai meninjau VAR. Pasalnya ada salah satu pemain Korea Selatan yang offside. Gol, Indonesia bisa memecah kebuntuan di menit ke-15. Rafael Struijk mencetak gol indah lewat sepakan menukik dari luar kotak penalti yang bersarang ke pojok kiri gawang Baek Jong Beong. Korsel berusaha tampil lebih menekan setelah tertinggal. Mereka punya kesempatan dari lemparan panjang. Hernando tampil sigap meredam tekanan lawan. Indonesia hampir saja menambah keunggulan di menit ke-31. Kerjasama umpan pendek Struijk dan Marcelino Ferdinand membongkar lini belakang Korsel. Namun, tembakan Marcelino di depan gawang masih melebar. Korsel terus menekan dari sisi kiri. Umpan silang dari sektor ini sempat menebar ancaman. Hernando kembali tampil apik dengan terbang menepis bola. Gol, tekanan Korsel berbuah gol di menit ke-45+1. Sundulan Om Jisung mengenai kepala Komang Teguh. Bola yang berbelok arah mengejutkan Hernando hingga tak cukup baik melakukan tepisan. Gol, Indonesia kembali unggul di menit ke-45+3. Struijk bisa memanfaatkan kesalahan kiper Korsel yang tak kunjung keluar menangkap bola. Ia melepas tembakan mendatar yang meluncur ke gawang Baek. Struijk punya kesempatan menambah gol menjelang jeda. Ia bisa menyontek bola tembakan Witan. Baek menggagalkan Struijk bikin hat-trick dengan menepis bola. Skor 2-1 untuk keunggulan Indonesia bertahan hingga babak pertama tuntas. Struijk mendapat umpan yang terbilang matang dari Rizky Ridho. Namun, tembakan volinya masih melebar. Penyerang Ado Den Haag ini kembali membuang peluang. Ia menusuk dengan baik ke kotak penalti tapi tembakannya masih melambung. Korsel perlahan bisa lepas dari tekanan Indonesia. Jong San Bin mendapat peluang kala bisa menyambar bola umpan tarik. Rizky Ridho berada di posisi yang tepat untuk melakukan blok. Kartu merah. Korsel harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-69. Wasit mengusir Lee Yang Jun usai meninjau VAR. Keputusan ini diambil usai Lee mengarahkan telapak sepatunya ke kaki Justin Hubner. Struijk kembali punya kesempatan usai mendapat bola umpan tarik Witan Sulaiman. Tembakannya tapi mengarah ke Baek. Gol, Korsel bisa menyamakan kedudukan lewat serangan balik cepat. Jong San Bin terbebas dari jebakan offside. Tembakan mendatarnya memperdayai Hernando di menit ke-84. Tak ada gol tambahan yang tercipta di sisa laga. Skor 2-2 pertandingan berlanjut ke extra time. Pada perpanjangan waktu babak pertama tak ada peluang berbahaya yang tercipta. Di separuh kedua, Indonesia lebih domina. Sejumlah peluang dimiliki lewat Justin Hubner, Nathan Chuaon, dan Ramadan Sananta. Namun tak ada yang bisa berbuah gol. Duel harus ditentukan lewat adu penalti. Adu penalti Kim Min-woo, gol. Ramadan Sananta, gol. Lee Kang-hee, gol. Pratama Arhan, gol. Jae Won Hwan, gol. Rafael Struijk, gol. Sang Hun Paik, gol. Marcelino Ferdinand, gol. Byun Jun Soo, gol. Justin Hubner,
Gol. Kang Sang-yun. Gagal. Arhan Fikri. Gagal. Jong Sang-bin. Gol. Kelly Schroyer. Gol. Hong Yun-sang. Gol. Rizky Ridho. Gol. Cho Hyun Taek. Gol. Muhammad Ferreri. Gol. Baek Jong-bum. Gol. Hernando Ari. Gol. Kim Min-woo. Gol. Ramadan Sananta. Gol. Lee Kang-hee. Gagal. Pratama Arhan. Gol.